ini 8 orang mereka. Allah. Bagi-bagi lah saya. Udah ngomong ya. Saya buka dulu Bu ya. Gimana Wesley, udah siap? Siap. Oke. Saya buka dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Aisyah SEMM selaku Ketua Merangkap Anggota. Yang terhormat Bapak Nayun Untung Utama SEMM sebagai penguji utama merangkap anggota, dan Bapak Maulana Filani Rizal SEMM sebagai anggota penguji pada sidang skripsi kali ini. Suara saya terdengar dengan jelas kan? Berikan dulu. Oke. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, bertempat di ruang Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak, berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti nomor 22, garis miring SK strip dek garis miring UPB titik 4 garis miring A titik 17 tahun 2020 tertanggal 9 Februari 2021 akan diadakan ujian skripsi pada Fakultas Ekonomi atas nama mahasiswa di bawah ini, yaitu Wesley Chandra dengan NIM 17104164424, jurusan manajemen dengan judul skripsi analisis faktor-faktor motivasi kerja karyawan pada KSP CU Sumber Berkat. Jadi di sini Wesley sudah siap untuk diuji? Siap, Bu. Ya, jadi nanti di sini Wesley memiliki kesempatan 15 menit untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk ketua penguji itu 40 menit dan anggota penguji itu 30 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi hasil keputusan sidang dan terakhir pengumuman. Oke? Baik. Jadi silakan Wesley 15 menit untuk mempresentasikan. Bisa dimulai dari sekarang ya. Dia pakai rata-rata enggak? Memang dia enggak. Bapak lihat bab 1 dia. Baik. Perkenalkan, nama saya Wesley Chandra, NIM 171041624. Kalau ditanya masalah. Di sini saya akan membahas hasil skripsi saya yang berjudul analisis faktor motivasi kerja karyawan pada KSP CU Sumber Berkat. Yang pertama, latar belakang penelitian. Sumber daya manusia merupakan kunci bagi keberlangsungan suatu organisasi yang relatif sulit ditiru organisasi lain. Motivasi kerja pegawai merupakan kerelaan untuk mengarahkan segenap upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang dipengaruhi kemampuan usaha untuk memenuhi beberapa kebutuhan individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor motivasi pada karyawan sehingga hasilnya bisa diangkat menjadi pokok permasalahan terkait tinggi rendahnya motivasi yang diberikan oleh pimpinan suatu organisasi. Selanjutnya, rumusan masalah, bagaimana motivasi kerja pada karyawan CU Sumber Berkat. Selanjutnya, kajian teori. Menurut Isaac Arep tahun 2004 halaman 20, motivasi adalah suatu yang pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja secara sederhana. Motivasi adalah menciptakan semangat dan gairah kerja. Sedangkan menurut Winard tahun 2001 halaman 30, motivasi adalah proses manajemen di mana perilaku organisasi didasarkan oleh pengetahuan atas apa yang menyebabkan orang-orang melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya, faktor intrinsik menurut Siagian tahun 2000 halaman 50, motivasi intrinsik bersumber dari dalam individu. Motivasi ini menghasilkan integritas dari tujuan-tujuan baik tujuan organisasi maupun tujuan individu. Selanjutnya, faktor ekstrinsik menurut Muhammad Syah tahun 1999 halaman 37, faktor ekstrinsik atau bisa disebut juga eigen faktor merupakan faktor ketidakpuasan yang bersumber dari diri seorang.
Silakan. Oh, ya. Wesley, suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar, Kak? Oke. Ada dengaran. Ya. Sudah. Selanjutnya, dilanjutkan penelitian terdahulu. Analisis menurut Ardianta Kesyanto tahun 2009 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Motivasi Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan. Hasil penelitian ini yaitu variabel pelatihan dan pengembangan kepuasan kerja berdampak positif terhadap motivasi kerja yang membawa peningkatan kinerja karyawan. Selanjutnya dari Nabila Rizky Yarani tahun 2016 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Motivasi Kerja pada Satpam Universitas Diponegoro. Hasil penelitian ini yaitu motivasi kerja terhadap Satpam Universitas Diponegoro sangat memuaskan. Hal ini ditunjukkan dari sikap dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan kepada Satpam tersebut. Metode penelitian yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan metode studi kasus. Populasi seluruh karyawan CU Sumber Berkat, sampel yang diambil yaitu sebanyak 30 orang responden. Dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Berikut hasil uji validitas faktor intrinsik dari tabel di samping. 8 pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dinyatakan valid. Dapat dilihat dari R hitung pada 8 pertanyaan lebih besar dari L tabel, yaitu 0,361, sehingga 8 pertanyaan dapat digunakan untuk penelitian. Selanjutnya untuk uji validatif faktor ekstrinsik. Dari 11 pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dinyatakan valid, dapat dilihat dari R hitung pada 11 pertanyaan lebih besar dari R tabel, yaitu 0,361. Hasil analisis faktor ekstrinsik dari tabel di samping, hasil pembahasan dari rata-rata 11 orang atau 36%, tanggapan responden menyatakan bahwa seluruh karyawan setuju bahwa faktor intrinsik mempunyai peran yang cukup baik pada KSP CU Sumber Berkat. Selanjutnya, hasil analisis dari faktor ekstrinsik. Hasil dari pembahasan faktor ekstrinsik menyatakan bahwa nilai rata-rata 11 orang atau 36% dari total keseluruhan tanggapan, responden menyatakan setuju bahwa faktor ekstrinsik memberikan motivasi yang baik pada karyawan CU Sumber Berkat. Kesimpulan dari skripsi ini yang pertama, motivasi kerja pada CU Sumber Berkat yang menjadi faktor motivasi kerja karyawan. Di antaranya yang diukur pada penelitian itu yaitu dari faktor intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan uji validitas dan diketahui bahwa faktor intrinsik dan ekstrinsik adalah valid. Yang ketiga, hasil tangkapan faktor intrinsik. Responden menyatakan bahwa rata-rata karyawan menjawab setuju dengan hasil jawaban responden sebanyak 11 atau 37%. Hasil nilai rata-rata faktor intrinsik sebesar 11 atau 37 karyawan dinyatakan dengan setuju. Sarannya, yang pertama, dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pihak perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan antara lain dengan cara memberikan kompensasi yang sesuai dan adil, memberikan kondisi lingkungan yang nyaman dan aman, serta peran pimpinan dan berkomunikasi dengan bawahan harus berjalan dengan baik. Yang kedua, variabel kompensasi adalah variabel yang paling dominan terhadap peningkatan motivasi kerja. Untuk itu, perusahaan harus dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kompensasi karyawan dalam bentuk gaji yang sesuai. Yang terakhir, dalam lingkungan kerja pada pihak perusahaan agar selalu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan harmonis, di mana di dalamnya tercipta keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan, maupun sesama karyawan hingga suasana kerja menjadi lebih semangat dan diharapkan adanya lingkungan kerja yang bersih, aman, nyaman, sehingga karyawan yang akan lebih bersemangat dalam bekerja
tidak kalah pentingnya pada adanya fasilitas pendukung keselamatan kerja. Sekian hasil presentasi skripsi yang saya bawakan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Wesley sudah ya untuk presentasinya kali ini. Sekarang kita lanjut lagi ke sesi tanya jawab, di mana yang pertama akan dibuka oleh Bapak Nayun Untung Utama SEMM sebagai penguji utama. Kepada Bapak Nayun Untung Utama SEMM dipersilakan waktunya 40 menit. Terima kasih kesempatan diberikan teman-teman saya. Saudara Wesley Chandra. Ya, Jelas dengar suara saya ya? jelas. Kamu posisinya di mana sekarang ini? Di TPI. Oh, TPI kamu ini dekat bagi kita, apa kamu nggak ke sini? Itu suratnya apa? Ada apa? Nggak ada kepastian. Ada kepastian. Nah, Udah keluar nggak hari ini? Udah, hasilnya apa? yang anunya, yang antibodinya yang pertama tuh reaktif, sementara bawahnya itu non reaktif, tapi itu tidak ada kepastian apakah terpapar atau enggaknya. Atasnya reaktif, bawah non reaktif. Hmm. Gimana cerita tuh ya? Positif dengan negatif, jadi negatif lah dia. Oke, Wesley. Nah, saya nanti sekalian mengoreksi, sekalian mungkin bertanya gitu ya. Ya. Nah, ini pada ya oke, Bu Aisyah, silakan Bu Aisyah. Ini kata pengantar. Kata pengantar nih, coba kamu lihat kata pengantarnya. Oke. Kata pengantarnya di skripsi kamu pegang skripsi kan? Ya. Jadi itu mulailah dengan huruf besar, puji syukur. Puji syukur. Dalamnya huruf besar gitu ya. Kemudian yang bawahnya ini menyampaikan ucapan terima kasih pada yang terhormat. Ini kok kamu Bu Endang kamu buat namanya besar-besar semua. Pak Adi huruf awalnya kecil, kemudian berikutnya kecil. Bu Aisyah hurufnya besar semua. Ngapa dibeda-bedakan kayak gitu? Jadi kan sama aja lah ya. Oh, ini kan sama. Dalam arti kata huruf pertamanya ya kasih huruf besar, huruf apa? Kapital kayak istilahnya. Betul. Nah, nanti berikutnya berhuruf kecil. Nah, ini kan kayaknya beda nih. Bu Endang kamu kasih besar semua, kapital semua. Bu Aisyah kamu kasih kapital semua. Pak Adi huruf kecil semua. Ya, baik, Pak. Rapi kan ya? Ya. Oke. Kemudian, nah ini juga ini. Kalau kamu memberikan nama CU itu apa kepanjangannya? Kredit Union. Oke, ini letaknya di mana CU ini? Di Sanggau. Oh, Sanggau. Kamu dari Sanggau kamu? Iya. Sanggaunya di mana ini? Coba berkat di Bodok atau memang di kota Sanggaunya? Di mana ya ini? Soalnya saya ambil penelitian di Sanggau. Sementara saya dari Ambawang. Hah? Saya ambil penelitian di Sanggau, tapi tempat tinggal saya di Ambawang. Kantor pusat. Iya. Bapak lanjut aja. Ya, oke. Jadi di sini CU itu Credit Union ya. Ya. Nah, biasanya ringkasan-ringkasan, singkatan-singkatan itu biasanya huruf besar biasanya. Jadi kamu lihat coba CU. Huruf besar CU ya. Ya, Pak. CU sumber berkat. Nah, bisa kamu buat itu S pertamanya itu besar, B juga besar. Oh, kapital ya? Iya, kapital, tapi yang untuk yang U-nya huruf kecil enggak apa-apa. Huruf pertamanya aja sumber berkat gitu ya enggak? CU sumber berkat ya. Kemudian halaman 5 ini
daftar isi ini saya kira tidak umum digunakan uji validasi. Setahu saya uji validitas gitu ya. Nah, kamu cek lagi lah ya. Ya. Validitas ya. Nah, biasa sih uji validitas. Iya. Validitas bukan banyak nama tempatnya. Biasa sih uji validitas, kemudian uji reliabilitas ya, nanti dicek lagi lah ya. Jadi Baik, Pak. bukan uji validasi ya, dah. Bukan uji validasi ya. Kemudian di sini ini daftar analisis masih di ini di halaman 6 ya, tadi halaman 5. Ini pada poin 412 itu kamu buat profil. Profil. Nah, profil lah, dibetulkan ya. Profil CU sumber berkat. Ini dah pakai huruf besar CU-nya ya, CU. Kemudian pada kesimpulan juga itu kamu buat huruf kecil itu karakteristik. Nanti bikin huruf pertamanya besar juga ya. Karakteristik, validitas. Nah, ini betul, Bro. Ini kamu tadi buat validasi, sekarang kamu buat validitas. Nah, inilah dia yang betul nih validitasnya ya. Validitas dan reliabilitas ya. Nah, betul kan ya. Kemudian juga tabel pada 513 ini tanggapan responden. Jangan tanggapan ya, tanggapan bahasa Sanggau tuh. Tanggapan double G ya. Oke? Oh ya, kamu depan. Kemudian pada waktu daftar tabel, nah ini juga ini pakai ini huruf kecil semua nih ya, buat huruf besar rekapitulasi jumlah karyawan. Kelihatan nggak kamu? Tingkat absensi karyawan, apa T-nya huruf besar aja. Definisi dan operasional variabel huruf besar juga itu ya. Awalnya ya. Awalnya ya besar. Iya, huruf awalnya ya. Kemudian ini juga daftar gambar, kerangka pemikiran dibuat pakai huruf besar juga ya. Baik, Pak. Oke. Nah, ini saya lihat ketikan-ketikan kamu nih cukup banyak salah nih, nanti dibetulkan ya. Misalnya ini halaman 2 ini ada motivasi. Nama orang, buat nama orang itu pakai R, pakai awalnya ini awal huruf besar ya, kapital ya. Kemudian tabel halaman 3 biar kelihatan menarik ininya, tabelnya ini. Nah, kamu buat tabelnya satu-satu, misalnya jumlah karyawan, bawahnya ini memang namanya tadi apa? CU sumber berkat ya? Ya, sumber berkat. Apa ada KSP-nya juga? Koperasi simpan pinjam. Ya, mestinya kan kalau dia pakai CU ya. Ada, emang ada. Hah? Koperasi simpan pinjam CU sumber berkat. Oh gitu. Jadi dipakai namanya double gitu. Nah, tapi yang tempat lain saya lihat kamu pakai cuma satu CU aja. Nah, dibuat konsisten lah ya. Kalau memang namanya memang dibuat double KSP CU, buat segitu, seperti itu semua gitu ya. Oh ya. Nah, kalau memang hanya CU ya KSP-nya dibuang, karena CU dengan KSP itu artinya sama aja. Nah, ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian di sini saya lihat di sini ya, biar menarik tabelnya nih, jumlah karyawan pada baris di bawahnya CU sumber berkat ya, Sanggau misal gitu ya enggak? Ya, kemudian ya. Tahun 2017-2019. Jadi buat 3 tingkat gitu ya. Oke. Oke, Pak. Oke ya. Kemudian kalau kita lihat tabel ini, tabel tahun 2017, ini 35 masuknya, kamu lihat itu ininya tabelnya satu-satu itu.
Ada saya lihat. Nah, itu buat juga huruf besar awal ininya, di huruf awalnya. Awal, masuk, keluar gitu ya enggak? Akhir gitu ya enggak? Ya. Nah, huruf besar huruf pertamanya. Ini jumlah awal itu berapa? 35 ya tahun 2017 ya? 35. Nah, masuknya berapa? 3 orang. Nah, berapa jumlah akhirnya? 38. Oke. Jumlah awal tahun 2018 berapa? 35. Nah, masih 38. Akhir tahun 2017 sama dengan awal tahun 2018. Ya. Harusnya 38 ya. 38. Ya. Nah, berarti di sini masuknya enggak ada, keluarnya enggak ada, langsung jumlah akhirnya adalah 38 gitu ya enggak? Ya, jumlah akhir. Nah, kemudian tahun 2019 ini sama dengan awal tahun sama dengan akhir 2018. Berarti berapa jumlahnya? Itu yang keluar kan 3 orang. Jadi totalnya 35. Ya, 38 jumlah awalnya 38 tahun 2019. Kemudian Keluar 3 orang. masuknya enggak ada, keluarnya 3 ya. 3 orangnya. Nah, berarti 35 ya. 35. Oke, jadi itu ya. Jadi masuk, keluar, kemudian di sini tadi akhir tahun awal sama dengan awal tahun berikutnya ya. Baik, Pak. Jadi ini kamu betulkan nih tahun 2018 itu sebenarnya jumlahnya 38. Kemudian sumbernya adalah CU sumber berkat tahun 2020 gitu ya, atau 2021 lah gitu ya. Iya. Kemudian ini juga coba kamu rapikan ini. Rapikan ini tabel yang 1 2 ini. Lihat halaman 4. Ya, ada. Ya. Ini coba ini saya lihat di sini jumlah karyawan N-nya turun ke bawah. Jadi mungkin agak dilebarkan ini sedikit ininya tabelnya sehingga enggak terpotong kayak gini gitu ya. Iya. Nah, kemudian Tabelnya berarti agak dilebarkan. apa? Tabelnya berarti agak dilebarkan. Lebarkan. Lebarkan. Nah, kemudian ini yang misal keseluruhan, N-nya juga ke bawah keseluruhan gitu ya enggak? Nah, diperbaiki ya. Iya. Kemudian ini persentase ini setahu saya bukan presentase ya. Itu adalah persentase. Jadi persentase, karena dari bahasa Inggris itu percentage gitu, percentage gitu ya. Jadi bukan presentase, kalau presentase itu presentasi, menghadirkan presentation ya kan. Jadi ini sebenarnya persentase. Muncul ini Mbak Melia. Iya, laptop Pak Adi. Apa ini Pak? Virus kan? Kayak virus gitu, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik ya. Jadi ini juga demikian sumbernya, jangan data olahan. Kamu belum mengolah di sini, kamu udah mengolah nanti pada bab 4 ya enggak? Ya, bab 4. Ini masih sumber data, sumbernya adalah CU berkat. CU berkat, CU sumber berkat tahun 2000, boleh buat tahun penelitian sekarang 2021 ya. Ya. Kemudian rumusan masalah ya. Bagaimana motivasi kerja pada karyawan CO berkat. Nah, sekarang saya mau tanya ini, bagaimana hasil penelitian kamu? Bagaimana motivasi kerja karyawan pada CO berkat? Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan itu setuju dengan faktor ekstrinsik dan faktor ekstrinsik. Halo? Hasilnya setuju dengan tanggapan bahwa faktor ekstrinsik dan intrinsik itu mempunyai motivasi yang cukup tinggi. Kalau menurut analisis kamu, motivasi kerja mereka itu baik atau sangat baik atau gimana? Atau tidak baik motivasi kerja? Ada berapa orang karyawan di situ? 30. Ya, 30. 30 semuanya atau 30 hanya sampelnya aja? Sampel.
Sampai aja. Sebenarnya berapa semuanya? Sebenarnya itu 35. Oh, 35. Sekarang kembalinya 30. Kuesioner tuh. Oh, semuanya hanya 35. Kembalinya 30. Kembalinya 30. Oh, gitu. Jadi hasil kamu kan menyebarkan kuesioner kepada mereka ya. Ada berapa pertanyaan yang kamu sebarkan ininya? Ada berapa? Total pertanyaan ada 19. Oh, 19. Ya. Kemudian setelah kamu analisis, kamu olah datanya ya, kamu analisis, itu kesimpulan kamu motivasi kerja mereka itu gimana secara umum? Secara keseluruhan, apakah baik atau tidak baik? Secara umum kesimpulan menurut saya itu cukup baik karena sesuai dengan hasil tanggapan responden bahwa menyatakan seluruh karyawan itu bekerja itu sangat setuju. Sangat setuju apa ini? Setuju bahwa kalau dari setiap pertanyaan yang diberikan kuesioner itu menjawab setuju dengan hasil ini pertanyaan. Jadi ini ada motivasi dua faktor, intrinsik dan faktor ekstrinsik ya. Itu faktor intrinsik dan faktor intrinsik dan ekstrinsik itu menurut siapa itu? Intrinsik menurut Siagian, sementara ekstrinsik menurut Permana. Menurut siapa? Permana. Permana. Permana dalam buku tahun 2009 halaman 30. Jadi gini, coba kamu cek lagi itu menurut siapa. Kalau nggak salah sih menurut orang luar ya. Cuman dalam bukunya tadi Siagian atau malah kamu tulis ini dalam bukunya Muhibin Shah. Nah itu saya kira memang iya dalam bukunya. Tapi kalau menurutnya itu menurut siapa gitu ya itu kamu cek lagi lah ya. Setahu saya menurut ahli ilmu jiwa dari luar lah ya. Tapi dalam buku Muhibin Shah. Dalam buku. Siapa kamu bilang tadi? Buku Siagian atau apalah gitu ya. Nanti kamu cek lagi ya. Baik, Pak. Oke. Nah, ini juga ketika kamu ini banyak yang ada yang bergabung-gabung, nanti kamu cek ya halaman 15 ini menurut Malayu Hasibuan atau kayaknya bergabung semua gitu ya. Nah, tolong dicek lagi nanti ketikannya ya. Kemudian halaman 21 coba kamu lihat. Sudah. Kerangka berpikir ya. Nah, ini biasanya itu di bawahnya kan ada gambar tuh, gambar 21 ya. Nah, 21. Nah, sumber dari mana? Kamu utarakan situ sumbernya. Apakah sumbernya dari siapa gitu ya, si A atau si B enggak? Tahun berapa gitu ya, sumbernya ya. Jadi di bawah gambar 21 tuh ada sumber gitu ya. Baik, Pak. Oke. Sumbernya. Ya, sumber ya. Ya. Oke, itu halaman 25. Lihat halaman 25. Ada. Nah, ini tidak biasa dibuat sangat setuju nih, sangat setuju misalnya 5 poin langsung buat poin. Biasanya cukup 5 aja. Setuju 4. Nah, jadi poinnya ya. Tidak umum dibuat misal 5 poin, 4 poin itu tidak umum dibuat. Biasa sih ini kan skala Likert lah ya enggak? Iya. Biasanya dibuat hanya sangat setuju 5, setuju 4 gitu biasanya gitu ya. Lihat lagi ya.
Baik, Pak. Nah, ini halaman 26 ini juga nih uji validasi. Nah, tadi seperti saya katakan di tempat yang lain kamu buat juga uji validitas gitu ya enggak? Validitas. Yang betul itu yang dipakai adalah validitas. Nah, kemudian yang ini adalah reliabilitas ya. Kayak gitu ya. Kemudian nah ini coba konsisten lah ya. Ini saya lihat di apa namanya di bab 4 halaman 28 kamu bisa lihat. Hilang gambarnya. Bisa. Sudah lihat. Nggak lihat ya. Ada. Ini kamu lihat profil. Nah, jadi apa tadi? Profil ya. Profil. Nah, ini kamu singkat lagi CUSB ya. Di konsisten aja. Misal CU yang disingkat cuma CU-nya aja, tapi kalau yang sumber berkatnya dibuat ini aja, tulis biasa aja gitu ya. Nah, ini saya lihat ini kamu buat ini profil CU sumber berkat CUSB ya kan. Nah, coba di ini di konsisten aja. Nah, ya. Gitu ya. Kemudian nah, kemudian ini ada halaman 32. Halaman 32 ini ada struktur organisasi ya. Ya. Nah, biasanya dalam struktur organisasi ini biasanya dijelaskan ininya tugas, tanggung jawabnya, wewenangnya. Nah, ini kamu tidak menjelaskan juga nih. Misalnya pengurus ada ketua, wakil ketua itu tugasnya apa saja. Penasehat apa aja. Rapat anggota tahunan itu apa gitu ya enggak dijelaskan ya? Iya. Nah, uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab gitu ya enggak? Nah, baru setelah itu baru kamu ke ininya kan di situ nanti segala ini visi dan misi udah ada ya, visi dan misi ya. Ada ya. Ada. Nah, baru ke analisis data dan pembahasan. Nah, baru karakteristik responden. Udah. Dan biasanya tabel, kalau yang baru tabel ini garis tegaknya yang vertikal enggak ada. Yang ada garis horizontal. Horizontal. Ya, horizontal. Jadi misalnya kita tabel 41 di situ, jenis kelamin responden. Nah, ini tidak ada yang tegaknya ini, yang ada langsung aja yang horizontal ya, yang mendatar ya. Baik. Oke. Kemudian kalau kamu lihat halaman 36. 36 ya. Itu halaman 36 itu ada. Kamu dapat R tabelnya dari mana itu R tabelnya? R tabel itu dari jumlah karyawan itu 30 orang. 30 orang udah itu? Kalau 30 orang kan menunjukkan MSDM 0,361. Gimana? Di dalam tabel MSDM 0,361. Dilihat pada ini. Tabelnya belum ada. Dilihat pada poin yang ke-30 enggak? Poin yang ke-30. Coba kamu perhatikan lagi, kalau nggak salah tuh itu N-K ya, jadi 30-2 mestinya. Coba kamu perhatikan lagi ya. N-K. Iya, coba kamu lihat lagi rumusnya. Itu apa namanya, biasanya 30-2 kalau nggak salah saya. Coba perhatikan lagi lah ya. Nah, kalau memang menurut kamu ini betul ya silakan aja gitu kan enggak? Ya, baik Pak. Nah, tapi rumusnya lihat lagi penentuan R tabelnya itu ya. Jadi pada posisi N-K kalau nggak salah seperti itu ya. Kenapa ini disebut valid? Kenapa? Kenapa misalnya kita lihat pertanyaan nomor 1 misalnya 0,595 R hitungnya R tabel 0,361, kenapa disebut valid? Karena uji hasil R hitung lebih besar dari R tabel. Oh gitu, itu R tabel ya. Kemudian
Oke. Faktor-faktor motivasi kerja karyawan. Oke ya. Oh, banyak ini kamu ininya enggak. Itu. Oh. Virus Pak. Iya. Tadi kan hal ini kan enggak terlalu enggak sempat ya nanya. Halo Wesley. Halo. Ya, baik, Pak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah dorongan dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang tertentu. Tuh, dorongan ya, dorongan Ya, untuk dorongan. satu ya. Motivasi itu ada motivasi positif, ada motivasi negatif ya. Iya. Kamu udah punya istri enggak? Belum. Pacar udah punya enggak? Belum. Kalau pacar belum punya juga kamu? Belum. Nah, yang bener lah. Ya benar, Pak. Oke. Udahlah. Misalnya kamu masih dibayar orang tua ya? Ya, masih. Misal bapak kamu bilang begini, Wesley, kamu kalau enggak lulus ini semester, enggak lulus ujian skripsi ini, saya tidak akan mengirim uang bulanan lagi untuk kamu. Ya ini bapak kamu bilang gini nih. Ya. Motivasi nggak tuh? Motivasi. Nah, Agar untuk saya bisa lebih maju lagi. Kategorinya apa? Ada motivasi yang mana nih kategorinya? Itu kan ancaman nih. Ancaman kalau kamu ndak lulus ini, saya tidak kirim lagi uang bulanan kamu. Itu apa? Ancaman. Nah, ancaman ini motivasi apa jadinya kalau secara berdasarkan jenis motivasi? Motivasi yang berasal dari luar. Ya, jenisnya apa itu? Jenisnya ya, udah cukup lah. Itu jenis negatif ya. negatif. Kamu diancam. Diancam kalau tidak selesai kamu tidak dikasih uang bulanan lagi. Udah, saya kira demikian yang bisa saya uji. Saya kembalikan kepada Mbak Melia sebagai host ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Nayun Untung Utama SEMM atas sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada Bapak Maulana Filani Rizal SEMM untuk sesi tanya jawabnya selama 30 menit. Sebentar ya Wesley, kita sambil menunggu Pak Maulana ya. Ya, tidak apa. Boleh. Ini saya jemput Bapak itu. Langsung Pak. Pokoknya tidak ada respon dari sini kan, dari sini yang dia katanya ada yang dia kan gimana kak ini? Oh, alhamdulillah aman Pak. Kan nggak ada respon misalnya gitu saya sampaikan, kan yang lain tuh kayaknya langsung ya Pak nanti kita proses gitu ya. Nggak ada jawabannya. Halo Wesley. Halo, selamat siang Pak. Suara saya jelas? Jelas. Kamu posisi di mana sekarang? Di TPI, Pak. Di mana? TPI. Oh, TPI. Ya. Bisa diperbaiki nggak tampilan kamera kamu tuh? Soalnya saya lihat dari sini kamu itu merem terus. Coba. Ini Pak. Udah Pak? Emang gitu ya? Iya Pak Andi. Tampilan dia. Banyak virusnya kayaknya Pak. Tuh. Kayak gitu dari tadi. Jadi apa? Kayak dengar radio aja jadi cuma dengar suara tapi kita nggak bisa lihat ekspresi dia kan? Nanti di close aja gitu. Gini. Nah. Oh ya Wesley, yang pertama coba kamu catat ya.
Halo, Wesley. Ya Pak, dengar. Masih ada di situ? Masih. Nah, ini saya mulai dari hal yang paling kecil dulu. Kamu buka halaman kata pengantar, ya. Ya. Jadi supaya nanti pada saat selesai skripsinya, ini skripsi udah langsung di apa namanya di print sekaligus dijilid supaya nanti tidak lagi banyak kesalahan. Yang pertama Ya. itu saya mau koreksi ini kayak kalimat-kalimat di kata pengantar, karena kata pengantar ini kan halaman pertama yang akan dibaca oleh orang, biasanya seperti itu. Nah, di sini banyak sekali saya lihat kesalahan-kesalahan penulisan. Seperti saya ambil contoh, faktor-faktor motivasi kerja karyawan pada unit jasa keuangan CU. CU itu jangan huruf kecil, tapi huruf besar ya. Kamu lihat di situ. Ya Pak. Nah, itu kan di situ CU-nya huruf kecil. Jadi kalau kita baca itu kayak cu gitu. Nah, terus penulisan Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak, universitasnya itu U-nya harus huruf kapital, P-nya kapital, B-nya juga kapital, P-nya juga kapital. Jadi bukan huruf kecil semua. Ya. Ya Pak. Nah, terus penulisan ini harus seragam. Misalnya ucapan terima kasihnya ini pakai E ya, Wesley ya. Nah, misalnya gini, kepada yang terhormat Ibu Endang Kristiawati SCAK MSI selaku dekan. Nah, dekan itu tulisannya itu D-nya huruf besar, F-nya huruf besar. Nah, terus Bapak Adi Mursalin juga sama seperti itu ya. A-nya huruf besar, M-nya huruf besar, SEMM-nya M-nya itu juga huruf besar. Nah, seterusnya seperti itu. Fakultasnya juga F-nya huruf besar, E-nya besar, U-nya huruf besar. Nah, itu nanti bisa kamu lihat di sistematika sistematika penulisan ini ya, penulisan skripsi ya, Wesley ya. Ya. Kalau saya lihat judul ini analisis faktor-faktor motivasi kerja karyawan pada KSP CU Sumber Berkat. Ya ini berarti apa? CU atau KSP? KSP itu kan koperasi simpan pinjam. Nah, CU-nya ini? Credit Union. Credit Union. Nah, apa bedanya KSP sama Credit Union? Nggak ada perbedaan sih Pak. Sebenarnya sama ada ini. Kalau Credit Union kan bahasa Inggrisnya. Ya, ini saya koreksi juga nih judul kamu ya. Kalau misalnya memang pada dasarnya kan sebenarnya sama saja. KSP dengan CU kan sama-sama koperasi. Ya, sama-sama. Ya, betul nggak? Betul. Ya? Betul, sama saja. Sama saja kan? Ya. Nah, kenapa nggak gini aja judulnya, analisis faktor-faktor motivasi kerja karyawan pada CU Sumber Berkat. Jadi sudah tidak lagi menggunakan KSP di situ. KSP. Karena pada dasarnya KSP dengan CU ya sama, ya kan? Nah, sedangkan objek yang kamu ambil ini kan CU-nya. Ya, Wesley ya. Makan saya yang CU-nya ya. Apa? Berarti ambil CU-nya saja aja ya. Ya, CU. Tapi jangan juga ditulis CU ya. Misalnya gini, motivasi kerja karyawan pada Credit Union dalam kurung CU Sumber Berkat. Nah, ini CU-nya posisinya di mana nih? Pontianak kah? Sanggau. Nah, Sanggau. Ditambahkan lagi Credit Union Sumber Berkat Kabupaten Sanggau. Jadi dikasih objek tempat penelitiannya itu, misalnya dia ada di Sanggau ya tulis di domisilinya seperti itu ya, Wesley ya. Ya. Ya nggak apa-apa. Yang namanya juga ujian pasti akan ada koreksian dan itu jangan kamu jadikan beban ya. Baik Pak, baik. Nah, tulisan. Wesley, coba kamu buka halaman 5.
Halaman 5 itu yang manfaat penelitian. Lama-lama hangat juga di sini, Amel. Sudah ketemu halaman 5? Sudah, Pak. Nah, itu 1.5 manfaat itu. Itu kamu pindahkan saja ke halaman 6 ya. Karena di situ nanggung. Atau Oh, iya. Nah, atau bisa kamu atur bagaimana caranya supaya halaman 5 itu tidak terlalu kelihatan kosong untuk di halaman akhirnya. Kan kalau kita lihat di sini 1.5 manfaat, habis itu dia kan hanya ada redaksi sedikit, terus habis itu pindah ke halaman 6. Nah, itu diatur sistematika apakah 1.4-nya dinaikin sedikit supaya 1.5-nya naik sehingga ada tulisan yang satu halaman itu bisa full. Paham ya? Paham. Nah, paham. Terus di batasan masalah 1.3.2 itu kan ada objek penelitian dilakukan kepada seluruh pegawai kantor pusat CU Sumber Berkat. Ini memang dilakukan di kantor pusatnya ya? Iya, untuk pusatnya. Nah, itu jangan pakai tanda seru ya, Wesley ya. Itu saya lihat pakai tanda seru, jadi kayaknya membentak gitu. Nah, itu kamu ganti titik ya. Titik. Ya, diganti titik. Ini supaya skripsi kamu nanti selesai, enak dibaca. Kalau ini kan pesannya objek penelitian yang dilakukan kepada seluruh pegawai kantor pusat CU Sumber Berkat. Nah, jadi kesannya gitu. Ya, baik. Jadi kayak membentak yang punya CU. Terus tujuannya untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap faktor-faktor. Nah, ini yang 1.4 ini kan ada tujuan. Tujuannya yang pertama untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap faktor-faktor motivasi. Adakah kamu membahas masalah lingkungan kerja di sini? Ada. Cuman di faktor ekstrinsik. Oh, ada. Di mana saya bisa lihat itu lingkungan itu kerja? Saya masukkan dalam pertanyaan kuesioner. Di pertanyaan kuesioner. Ya. Ada nggak kamu buat di kerangka pikirnya? Kerangka pikir. Ada? Ada apa faktor ekstrinsik yang variabel yang variabel kondisi kerja. Variabel kondisi kerja. Tapi di situ nggak ada lingkungan kerja itu. Faktor ekstrinsik. Lingkungan kerjanya nggak ada di situ. Nah, ini nanti yang dimanfaatnya, tolong kamu sesuaikan ya, Wesley ya. Ya, Pak. Kan judul kamu sendiri kan hanya membahas tentang faktor-faktor motivasi kerja karyawan. Nah, tidak ada terhadap lingkungan kerja. Nah, jadi nanti di tujuan penelitiannya itu nanti tinggal kamu ringkas saja untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor motivasi kerja pada karyawan CU Sumber Berkat. Nah, gitu. Ya, baik. Karena kalau saya lihat di sini 141 dengan 142-nya itu mirip. Yang pertama untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja, yang kedua untuk menganalisis lingkungan kerja terhadap faktor-faktor motivasi kerja karyawan pada CU Sumber Berkat. Ini sama sebenarnya nih. Nah, ini nanti kamu perbaiki ya. Ya. Masih jelas? Masih, Pak. Masih jelas suaranya saya? Masih jelas. Masih ya. Wajah saya Masih. kelihatan nggak? Wajah kelihatan? Kelihatan ya. Ya. Sepatu saya kelihatan nggak? Enggak, Bapak. Ya. Sepatu kelihatan juga. Oke. Masih semangat ya, Wesley ya?
Di Nah, coba kamu ke halaman 20 ke tinjauan pustaka. Atau kita mulai dari halaman berapa nih ya? Halaman itu aja yang saya sebutkan tadi, 20. 20 ya. Nah, di kerangka pemikiran itu di 2.3 itu spasinya 2 ya, biar nggak terlalu rapat. Spasi 2. Ya, spasinya 2. 2 senti ya, bukan 2 meter. Ya, 2 cm. Ya, kalau 2 meter itu social distancing namanya. Nah, jadi itu jangan terlalu rapat gitu, jadi biar enak dilihat. Baik, Kak. Nah, coba kita buka ke bab 3. Kamu buka di bab 3 halaman 23. 22 ya. Sudah? Sudah ada? Sudah ketemu babnya? Sudah. Sudah, yakin ketemu? Kalau nggak ketemu bisa pakai Google Map ya. Ya. Coba lihat situ populasi menurut Yono bla 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 bla. Adapun yang menjadi karyawan bekerja, berapa populasinya ini? Populasinya itu sebenarnya seluruh karyawan yang bekerja di JEM Sumberkat, cuman fusionernya kembali hanya 30, jadi yang diambil 30 orang aja. Berarti populasinya sebanyak 30 karyawan. Ya. Sampelnya 30 orang responden. sama juga segitu. Sama. Ya. Nah, karena populasinya sama dengan sampel, berarti kamu ini menggunakan teknik apa ini untuk mengambil sampelnya? Menggunakan metode apa? Kalau populasi diambil semua. Menggunakan apa metodenya? Kan populasinya ada 30 karyawan karena kamu ambil semua karyawan yang ada di CU situ. Habis itu sampelnya juga sama-sama banyak. Sama-sama angkanya segitu. Nah, kamu menggunakan Saya ambil metode deskriptif. apa? Metode deskriptif. Metode deskriptif. Bukan itu, salah. Salah ya? Nanya lagi salah ya? Ya, salah. Ya, maaf. Nah, coba pakai metode apa itu kalau jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Berarti sampelnya yang sama dengan jumlah populasi itu berarti kita menggunakan metode apa namanya? Metode. Jadi harus ada dasarnya, Wesley ya. Oh iya. Nah, di sini kan kamu nggak ada tuh menjelaskan misalnya populasinya 30, sampelnya juga sama, itu seharusnya kamu di sini juga menjelaskan karena jumlah populasi yang saya ambil itu sama persis dengan sampel yang akan saya gunakan, maka menggunakan metode, nah itu kamu jelaskan, berarti kamu di sini menggunakan metode sensus, seharusnya gitu. Betul nggak? Nah, betul lah. Baik. Nah, betul nggak? Betul Pak, betul. Betul ya. Iya. Nah, kalau nggak betul kamu bisa kuliah lagi loh. Jangan Bapak. Jangan dulu. Kuliah lagi lah ya. Iya. Biar Jangan. tetap ilmunya 4 tahun lagi nyambungnya nggak apa-apa. Nah, itu nanti di halaman 23 di populasi dan sampel itu kamu perbaiki lagi. Kamu cari lagi referensi yang lain, kamu cari lagi literatur lain sehingga nanti dalam kamu menentukan populasi dan sampel itu jelas. Kamu di sini saja tidak ada nulis misalnya populasi yang diambil dalam penelitian ini sebanyak sekian-sekian, itu tidak ada kamu tulis. Nah, langsung kamu lompat ke sampel. Sampel langsung muncul ada 30 orang
responden. Nah, itu nanti kamu perbaiki ya. Populasi harus kamu jelaskan berapa orang yang kamu ambil menjadi responden. Setelah itu sampel, itu kamu jelaskan juga, karena saya mengambil semua populasi yang ada, maka saya menggunakan sampel yang sama. Nah, teori yang mengatakan seperti itu, untuk lebih pastinya, kamu cari lagi. Sehingga kamu menulis sampel sebanyak itu valid. Artinya ada dasar teori yang memang menyatakan kita bisa mengambil sampel sebanyak populasi. Ya, Wesley ya? Ya, baik Kak. Nah, oh ya, mumpung saya masih ingat, saya kembali lagi ke halaman 5 di manfaat penelitian tadi. Itu manfaat teoritis, manfaat praktis itu kamu ganti ya, bukan pakai A, B, C, D, tapi disesuaikan dengan angka di situ. Kalau 1.5 berarti nanti 1.51, 1.52, seperti itu ya, Wes ya? Ya, ya. Nah, gitu. Baik, Kak. Oke, bab 3 kita sudah selesai. Sekarang saya mau cek lagi ke bab 5. 4. Nah, di bab 4 sama di bab 5 nih, nanti kamu perbaiki lagi, kamu cari lagi ya, redaksi-redaksi yang salah itu seperti spasinya, marginnya, ya Wesley ya. Baik, Kak. Spasi dan margin. Nah, kamu sudah tahu margin. Nah, marginnya itu nanti kamu cek-cek lagi. Kalau ada yang misalnya tidak sesuai dengan dengan pedoman kita 4433 itu nanti kamu perbaiki lagi ya. Termasuk tulisan-tulisan yang masih salah-salah itu kamu juga lihat-lihat lagi. Misalnya kayak CU-nya itu tuh jangan pakai CU kecil. Dia harus CU-nya CU besar. Ya, Wesley ya. Baik, Kak, baik. Oke, dari saya itu aja dulu ya. Nanti apa-apa tadi yang udah saya kasih tahu, itu nanti kamu perbaiki. Perbaiki lagi. Iya, harus diperbaiki. Masa saya yang perbaiki? Iya. Ya. Baik, Pak. Ya. Oke, Wesley. Sekian dulu. Terima Terima kasih kasih, ya. Kak. Sukses Terima kasih. buat kamu. Amin. Ya. Oke, Wesley, sekarang kita akan lanjutkan pada sesi diskusi dan tanya jawab dari Ibu Aisyah, SAMA. Ibu Aisyah sudah bisa diaktifkan? Nah, saya ke ruangan Pak Adi ya. Baik, Bu. Oh iya, Bu, siap. Nanti saya yang itu. Ya. Tangan sudah, Pak ya? Sudah. Oh, ini belum. Susah teman ini. Detik saya ngarahkan yang satu. Ini. Dia enggak kurang paham. Banyak yang di tanda tangan nanti banyak Bu Esa. Kan di banyak dan banyak duit enggak? Itu. Ibu kasih masukan. Itu tanda tangan untuk nyaman-nyaman. Banyak duit enggak tambah bilang Pak Adi. Itu anak apa ya? Anak Wesley ke apa bukan nih? Ini Pak Adi lah yang bukan.
Allahu Akbar. Memang gitu, Bu. Iya kak? Tidak bisa disentuh ya. Pakai mouse aja. Memang gitu. Iya. Close aja. Tidak mau. Gitu. Ini. Di close. Dan tidak pernah pakai ini lupa. Dah lama tidak pakai mouse. Apanya di sini? Oh iya. Maaf ya, Bu. Maaf, sudah. Isli, Ya, Bu. udah makan? Alhamdulillah sudah, Bu. Tadi udah bisa dijawab pertanyaan? Bisa. Bisa. Banyak perbaikan? Perbaikan banyak. Nah, nanti kamu betulkan ya. Kemarin kan Ya. karena buru-buru saya tidak sempat ngecek sampai sedetail itu. Kata Ya. pengantar pun kamu sampai salah karena memang tidak saya cek. Pengantar sama abstrak pun belum dicek, Bu. Iya, karena kemarin udah batas terakhir. Kepet waktu pun belum. Iya, jadi saya tidak sempat ngecek. Nanti kamu betulkan ya. Iya. Bahkan setelah saya baca ini juga harus nih. Di perumusan masalah. Rumusan masalah. Ada ketemu? Ya, di situ kan kamu bagaimana motivasi, ya. Ya. Nah, sedangkan hasilnya yang kamu buat di analisa itu kan faktor sesuai dengan judulnya kan. Faktor apa sih yang mendorong motivasi dari karyawan ini? Ya. Oh, ya. Nah, maka di perumusan itu harus kamu ganti, ya, perbaiki. Ganti. Jadi yang kamu buat bagaimana motivasi kerja karyawan, kamu ganti dengan faktor-faktor apa yang mendorong motivasi kerja karyawan. Ya. Karyawan CU sumber dekat. Oh gitu. Baik, Bu, sudah. Ini ya. Udah lama ada pakai mouse supaya gerakkan mouse. Nah, ini. Ya, kamu ganti ya. Ya. Ganti. Nah, di pembatasan ini betul faktor intrinsik dan ekstrinsik ya. Oke. Iya. Nah, jadi tadi semua yang disuruh perbaiki, kamu perbaiki. Juga tadi masalah populasi yang saya dengarkan. Kemarin kan saya suruh kamu tuliskan berapa populasinya, jumlah pegawainya berapa. Tidak kau tuliskan tuh. Nggak ada. Nah, itulah. Itu kamu tuliskan ya. Jadi semua yang diperbaiki tadi harus kamu perbaiki, termasuk yang dari saya tadi. Baik, Bu. Lalu saya tidak tahu nih tadi dilihat sama penguji enggak nih. Kamu lihat di halaman 20. Halaman 20 itu kerangka pemikiran, kan? Ya. Nah, kerangka pemikiran itu jangan kau ketik satu spasi. Yang saya suruh ketik satu spasi itu kan kutipan yang lebih dari 5 baris. Nah, 2 spasi ini. iya, karena tidak sempat dicek ulang nih kau. Jadi untuk kutipan kamu, misalnya ya, saya contohkan ya, kamu lihat halaman 15. Ada, Bu. Nah, itu tujuan motivasi. Kamu masa menurut Melayu, SP, Hasibuan, semua huruf kecil, benar tuh. Ya, nanti kamu perbaiki. Tadi diperbaiki enggak sama Perbaiki katanya, soalnya dempet Melayu itu.
Jadi kamu jangan bilang menurut Malayu SP Hasibuan, menurut Hasibuan gitu aja, hanya huruf besar. Ya, jangan semua itu. Nah, kemudian kamu hitung, ya. Kamu hitung ya. Itu kan cuma 5 baris. Ya, 5 baris. Ketiknya 2 spasi kan. Jangan kau balap semuanya 1 spasi. Ini saya suruh 1 spasi, lalu semuanya kau balap 1 spasi. Ini di bawah 2 spasi berarti ya. Jadi nanti kamu hitung, kamu cek kembali ya. Ya. Yang kamu ngutip paling banyak, misalnya 1 sampai 5 baris yang kamu kutip, itu kamu besarkan lagi 2 spasi. Ya. Kayak menurut Gilis ini kan cuma berapa? 4 baris. Ya. Yang 5 baris ke bawah kamu betulkan lagi ya. Ketiknya 2 spasi. Yang di atas 5 baris kamu ketik 1 spasi. Kan itu udah kemarin. Ya. Ya. Jadi itu kamu. Nah, kemudian dan saya tanya kamu kan neliti 2 nih. Ya. Ya. Faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang faktor apa yang dimaksud dengan faktor intrinsik? Faktor intrinsik adalah suatu faktor yang mendorong dari dalam. Faktor dari dalam. Faktor lingkungan nih kan, kamu lingkungan apa tadi itu? Lingkungan. Intrinsik ekstrinsik kan? Ya, ekstrinsik. Apa yang termasuk faktor-faktor intrinsik? Betul, faktor intrinsik bersumber dari dalam individu. Sedangkan ekstrinsik perilaku seorang yang ada di luar perbuatan yang ia lakukan. Apa aja tuh faktor intrinsik tuh? Intrinsik yang pertama ada tanggung jawab, kedua prestasi, 3 pekerjaan itu sendiri, yang keempat pengembangan dan kemajuan. Untuk ekstrinsik yang pertama surprise, yang kedua kondisi kerja, yang ketiga hubungan interpersonal, yang keempat pelayaran dan keamanan, yang kelima kebijakan perusahaan. Nah, kalau teori motivasi dari McClellan itu apa? Menyatakan bahwa manusia itu pada hakikatnya mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi pada kemampuan orang lain. Itu McClellan itu menyampaikan teori prestasi. Untuk motivasi. Nah, itu ada 3. Apa aja tuh? Pertama, kebutuhan berpartisipasi. Kebutuhan berpartisipasi. Betul, berpartisipasi. Ingat kebutuhan apa? Apa lagi keduanya? Ya, saya dengar dulu. Kedua, berfasilitas. Ketiga, kebutuhan atas kekuasaan. Yang kedua apa? Kebutuhan berafiliasi. Berafiliasi. Afiliasi. 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 Berafiliasi. Yang pertama tadi apa? Kebutuhan berprestasi. Berprestasi, bukan berpartisipasi. Baca benar-benar sedikit. Kalau Maslow? Yang pertama kebutuhan psikologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan,
Yang kelima, kebutuhan aktualisasi. Kebutuhan sosial itu apa aja? Contohnya. Kebutuhan apa tuh? Ya mungkin kebutuhan akan kasih sayang mungkin. Kasih sayang gimana tuh? Kalau untuk kalau dalam kalau dari perusahaan kan mungkin bahaya tuh kalau satu instansi kasih sayang ya. Nanti istri orang kasih sayangan suami orang. Gimana? Ya itu ada kepemilikan, penerimaan dan persahabatan. Penerimaan, ya. Jadi, saya tanya kamu satu, gitu saya tanya. Coba kamu sebutkan saya fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama untuk mengatur keuangan. Fungsi-fungsi manajemen. Ingat enggak? Ingatlah yang paling singkat kalau kamu katakan menuju arteri misalnya kan? Nggak ingat. Jadi saya kembali ke motivasi. Ya, satu nih kalau kamu dapat jawab ini terakhir nih. Kalau enggak lanjut lagi sampai tidak selesai, sampai lapar lah kau nih. Ya. Motivasi. Ya, motivasi itu kan jenis motivasi itu kan ada positif, ada negatif. Ya. Kasihkan contoh motivasi positif. Misalkan orang tua yang menyuruh saya untuk kuliah cepat selesai agar bisa menjadi orang yang sukses gitu. Lalu? Dorongan dari orang tua untuk anaknya. Misalkan saya. Ini yang positif, bukan motivasi, bukan hanya motivasi yang saya tanya, yang jenis positif. Bagaimana tuh orang tua kalau nyuruh? Kalau orang tua nyuruh Wesley, kamu kuliah aja, mau nggak kau kuliah kan? Gimana dia mendorong kamu supaya kamu rajin kuliah, gitu kan? Pertama orang dari dukungan, kepercayaan. Percaya aja kamu kuliah Wesley, gitu ya. Mau nggak kau kuliah? Kalau kamu nggak diiming-imingi apa gitu oleh orang tua? Tidak sih. Pertama sih untuk negosiasi, penghargaan mungkin. Wesley, ya. Kamu sudah menikah belum? Belum. Lalu kalau kata orang tua Wesley, kamu kuliah, kalau belum sampai kamu sarjana, kau tidak diizinkan menikah, gitu. Kau harus sarjana baru boleh menikah. Iya. Motivasi. Itu motivasi positif. Itu ancaman itu. Rupa ancaman enggak tuh? Oh, berarti negatif. Kau tak boleh menikah kalau kau tidak selesai, kan gitu? Iya. Nah, kalau positif? Ya, berupa dukungan kalau mau menikah, selesai sudah. Jadi kau kuliah baik-baik, saya kasih duit, kau setiap bulan, kalau kau bagus terus, kan gitu kata orang tuamu. Iya. Kalau pegawai di instansi itu gimana tuh kalau motivasi positifnya ya dari pimpinan supaya karyawannya termotivasi untuk berhasil bekerjanya? Pertama untuk mungkin pemberian gaji yang memadai. Selain gaji apa? Fasilitas kerja. Baru lingkungan kerja. Yang positif ini apa lagi? Itu ya termasuk juga. Tapi apa yang secara pribadi bisa untuk memotivasi karyawannya apa selain gaji? Pengembangan. Ya? Pengembangan. Apa tadi? Pengembangan untuk maju.
Pengembangan untuk maju. Pengembangan untuk maju. Hmm. Dikasih insentif. Kalau kau dikasih insentif, semangat enggak kau? Termotivasi enggak kau? Kalau kau berhasil mencapai kinerja kau yang baik, motivasi kerja kau tinggi, untuk motivasi kerja kau tinggi supaya bisa mencapai kinerja yang baik, dengan kamu dikasihkan target, lalu kalau mencapai target dikasih insentif. Kau tahu enggak insentif itu apa? Pengembangan untuk maju, Bu. Aduh. Bukan intensif. Bukan intens, bukan apa? Insentif, bukan intensif. Jangan kau terbalik nyebutnya, lain artinya. Insentif. Kalau berhasil dikasih insentif 200.000 misalnya. Iya. Nah, itu insentif namanya. Oke lah. Jadi Wesley, ya. Ya, Bu. Kamu perbaiki tadi yang dari penguji. Ya, kamu udah catat enggak tuh? Ada. Tiga-tiganya sudah itu. Nah, karena nanti di sini juga ada mencatat. Ya. Jadi kalau kamu memperbaikinya tidak sesuai dengan yang diminta sama penguji, ya, maka kamu tidak ditandatangani skripsimu. Nanti kamu sarjana tanpa skripsi. Tidak bisa nambah ijazah, sarjana tanpa ijazah nanti kamu. Ya, Bu. Saya perbaiki. Nah, perbaiki ya, sesuai dengan itu. Sama tadi yang saya tambahkan juga kamu perbaiki ya. Yang tentang spasi pas-pasnya. Ya, saya kira cukup sekian. Itu saya kembalikan kepada moderator atau host. Baik, Bu. Terima kasih. Udah. Ini. Oke, terima kasih Ibu Haja Aisyah SNM atas sesi tanya jawabnya. Gimana Wesley? Masih sanggup mendengar hasil ujian skripsinya? Masih, Bu, masih. Masih ya. Jadi nanti kami dari jurusan ini kami meminta waktu sekitar maksimal 10 menit untuk kalkulasi hasil sidang skripsi dari Wesley ini. Jadi jangan leave room ya. Ya. Ditunggu aja. Jadi ini saya nonaktifkan dulu, nanti Wesley tunggu sekitar 5 sampai 10 menit, nanti langsung hasilnya bisa diumumkan. Baik, Bu. Tunggu ya. Ya.
Oke, Wesley, Ya, Bu. gimana? Sudah siap mendengar hasil sidang skripsinya? Nah, semoga siap lagi. Oke. Jadi di sini berdasarkan hasil dari diskusi para penguji dan tim penguji menyatakan bahwa di sini Wesley dinyatakan sidang skripsinya lulus. Ya. Kasih Bu. Dengan nilai rata-rata itu 80,78 atau A. Ya, baik Bu. Kira ada yang mau disampaikan? Mungkin tidak ada Bu, soalnya udah keringatan sini. Peringatan ya, sekarang udah lega ya. Lega. Selamat ya, saya ucapkan kepada Wesley telah menyelesaikan sidang skripsi pada hari ini. Jangan lupakan alma mater. Ya, siap Bu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Boleh silakan meninggalkan room. Selamat siang. Selamat ya. Ya.